Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuni Sriwayuni dari kelas Agribisnis A dengan NIM 200321100059. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai program penyuluhan pertanian untuk komoditas padi di Kabupaten Blora. Selamat menyaksikan. Baik, untuk materi program penyuluhan di Kabupaten Blora, beberapa materi yang akan kami bahas diantaranya yang pertama adalah komoditas padi, yang kedua kondisi umum atau gambaran umum tentang Kabupaten Blora, yang ketiga adalah komoditas padi di Kabupaten Blora, yang keempat adalah permasalahan yang dialami oleh petani di Kabupaten Blora, dan yang kelima adalah solusi alternatif untuk permasalahan tersebut. Komoditas padi atau Oryza sativa merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban manusia. Di Indonesia, tanaman padi merupakan tanaman pokok yang paling penting karena makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras yang dihasilkan dari padi. Negara-negara lain seperti di benua Eropa, Australia, dan Amerika mengonsumsi beras dalam jumlah yang jauh lebih kecil dari negara-negara di Asia. Untuk produksi padi dunia menempati urutan ketiga dari semua serealia setelah jagung dan gandum. Namun demikian, padi merupakan sumber karbohidrat utama bagi mayoritas penduduk dunia. Berdasarkan beberapa negara produsen beras dunia, posisi Indonesia berada pada peringkat 3 setelah Cina dan India. Hanya sebagian kecil produksi padi dunia yang diperdagangkan antar negara, hanya 5-6% dari total produksi dunia. Sebelum kita masuk ke penyuluhan pertaniannya, alangkah lebih baik kalau kita mengenal tentang Kabupaten Blora terlebih dahulu. Kabupaten Blora, jika dilihat dari karakteristik dan geografis, terletak di antara 110 derajat 16 second sampai dengan 111 derajat 338 second bujur timur dan 6 derajat 528 second sampai 7 derajat 248 second lintang selatan. Wilayah administrasi Kabupaten Blora terbagi dalam 16 kecamatan yang terdiri dari 271 desa dan 24 kelurahan dengan luas wilayah sebesar 1.825,59 km persegi. Untuk sektor pertanian, merupakan penggerak utama perekonomian sekaligus sumber utama mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Blora, dengan komoditas utama atau komoditas unggulan masyarakat yaitu padi dan jagung. Nah, untuk yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai komoditas padi di Kabupaten Blora. Padi sawah merupakan komoditas unggulan tanaman pangan di Kabupaten Blora. Salah satu produktivitas padi di Kecamatan Keradenan tertinggi di antara kecamatan lainnya, yaitu sebesar 51,93 kuintal per hektar. Hal ini menjadikan kecamatan tersebut sebagai salah satu penyangga beras di Kabupaten Blora. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora, Reni, menyatakan potensi lahan pertanian berdasarkan laporan sensus pertanian lahan padi pada tahun 2017 seluas 46.620 hektar yang terdiri atas 15.094 hektar sawah irigasi dan 31.526 hektar sawah tada hujan. Selain itu, potensi lahan kering seluas 23.953 hektar. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan produktivitas padi di Kabupaten Blora mendekati angka 5,7 ton per hektar, sebagaimana angka ramalan 2 oleh BPS Kabupaten Blora. Berdasarkan hasil pengamatan kerangka sampel area atau KSA, proyeksi produksi padi di tahun 2019 mencapai
531.613 ton. Apabila dibandingkan dengan data produksi padi tahun 2018, produksi padi mengalami penurunan yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2018 tercatat mencapai 608.309 ton. Penurunan produksi padi di Kabupaten Blora dari tahun 2018 ke tahun 2019 tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor permasalahan yang dialami oleh petani setempat. Selanjutnya, permasalahan yang sering dialami oleh petani padi di Kabupaten Blora adalah adanya serangan hama dan permasalahan irigasi. Nah, untuk hama yang sering menyerang padi dan sulit untuk dibasmi adalah hama wereng dan hama tikus. Hama wereng batang coklat atau WBC merupakan hama utama tanaman padi sehingga menjadi hama yang sangat ditakuti petani karena bisa mengakibatkan gagal panen atau fuso. WBC merupakan hama air strategis, penghisap cairan batang tumbuhan padi, dapat berkembang biak dengan cepat dan cepat menemukan habitatnya serta mudah beradaptasi dengan membentuk biotipe baru. Selain itu, hama ini menularkan juga penyakit virus kerdil hampa atau VKH, virus kerdil rumput tipe 1 atau VKRT1 dan virus kerdil rumput tipe 2 atau VKRT2. Pada saat vegetatif atau VKH menyebabkan daun rombeng, tercabik, koyak atau bergerigi, terkadang juga menyebabkan berwarna putih. Saat keluar malai, tidak normal atau tidak keluar penuh, daun bendera terjadi distorsi, dan saat pematangan buah tidak mengisi dan menjadi hampa. Untuk hama yang selanjutnya adalah hama tikus. Tikus sawah merupakan hama penting tanaman padi yang tiap tahun serangannya lebih dari 17% dari total luas areal padi. Hal ini disebabkan karena pengendalian hama tikus oleh petani selalu terhambat atau terlambat karena pengendaliannya setelah terjadi serangan atau kurangnya mentoring oleh petani. Permasalahan yang selanjutnya adalah permasalahan irigasi. Di Kabupaten Blora sendiri kebanyakan adalah sawah tak ada hujan. Jadi sehingga ketika musim hujan datang itu air akan melimpah dan ketika musim kemarau sawah cenderung akan kekurangan air. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya adalah solusi alternatif untuk permasalahan petani di Kabupaten Blora. Yang pertama adalah cara mengatasi serangan hama wereng. Nah, untuk cara mengatasi serangan hama wereng itu sendiri ada beberapa cara, yaitu yang pertama tanam padi secara serentak. Nah, untuk tanam padi secara serentak dalam area yang luas tidak dibatasi oleh batasan administrasi. Wereng coklat imigran terbang berimigrasi tidak dapat dihalangi oleh sungai atau lautan. Bila suatu daerah panen atau puso, maka wereng bersayap panjang akan terbang berimigrasi mencari tanaman muda dalam populasi tinggi, kemudian hinggap dan berkembang biak pada tanaman padi muda. Bila areal tempat migrasi sempit, maka populasi imigran akan padat. Kemudian yang kedua adalah penggunaan varietas tahan. Nah, penggunaan varietas tahan disesuaikan dengan keberadaan biotipe wereng coklat yang ada di lapangan. Nah, untuk saat ini biotipe wereng coklat yang berkembang di lapangan didominasi oleh biotipe 2 dan beberapa tempat telah ada biotipe 4 sehingga memerlukan varietas unggulan baru atau VUB yang memiliki ketahanan terhadap biotipe tersebut. Badan Litbang Pertanian telah menyediakan beberapa VUB yang tahan terhadap biotipe tersebut, yaitu Inpari 13, Inpari 31 dan Inpari 33. Kemudian yang selanjutnya adalah perangkap lampu atau link strap. Nah, wereng yang pertama kali datang di pesemaian atau penanaman adalah wereng betina atau jantan imigran. Nah, untuk pemasangan lampu perangkap sebagai alat untuk menentukan kapan datangnya wereng imigran. Alat ini penting untuk mengetahui kehadiran wereng imigran dan dapat menangkap wereng dalam jumlah besar. Lampu perangkap dipasang pada ketinggian 150 sampai 250 cm di atas permukaan tanah. Hasil tangkapan dengan 100 watt dapat mencapai 400.000 ekor per malamnya.
Selanjutnya adalah cara untuk mengatasi hama tikus. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hama tikus. Di antaranya yang pertama adalah tanam dan panen serempak. Dalam satu hamparan diusahakan selisih waktu tanam dan panen tidak lebih dari 2 minggu. Hal tersebut untuk membatasi tersedianya pakan padi generatif sehingga tidak terjadi perkembangbiakan tikus yang terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah sanitasi habitat. Nah, hal ini dilakukan selama musim tanam padi, yaitu dengan membersihkan gulma dan semak-semak pada habitat utama tikus. Meliputi tanggul irigasi, jalan sawah, batas perkampungan, pematangan, parit, saluran irigasi, dan lain-lain. Nah, untuk minimalisasi ukuran pematangan atau tinggi dan lebat pematangan, kurang 30 cm agar tidak digunakan sebagai tempat bersarang. Kemudian yang ketiga adalah gerakan bersama atau gerobokan massal. Nah, gerakan ini dilakukan serempak pada awal tanam yang melibatkan seluruh petani. Gunakan berbagai cara untuk penangkapan atau membunuh tikus seperti mengendalikan sarang, pemukulan, penjeratan, pengoboran malam, pemburuan, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah fumigasi atau pengemposan. Fumigasi dapat efektif membunuh tikus dewasa beserta anak-anaknya di dalam sarang. Agar tikus mati, tutuplah lubang tikus dengan lumpur setelah difumigasi, dan sarang tidak perlu dibongkar. Lakukan fumigasi selama masih dijumpai sarang tikus, terutama pada stadium generatif padi. Yang selanjutnya adalah cara mengatasi permasalahan irigasi. Untuk cara mengatasi permasalahan irigasi ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah memperbaiki saluran irigasi dari mulai yang saluran kecil hingga ke saluran yang besar. Kemudian yang kedua ada membuat bendungan. Nah, bendungan ini kita dapat membendung sungai atau membuat bendungan baru untuk menampung air sehingga nanti ketika musim kering itu tidak kekurangan air, seperti itu. Cukup sekian pemaparan program penyuluhan pertanian untuk komoditas padi di Kabupaten Blora. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.